Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilahin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa salim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna la hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul alim. Sadaqallahul aliyyul azim. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT pada pagi hari ini dengan rahmat dan karunia-Nya, sehingganya kita bisa hidup kembali, yang mana pada malam harinya kita ditidurkan. Orang yang tidur diumpamakan sebagai seorang yang telah mati oleh baginda atau oleh Allah SWT. Lalu pagi hari ini kembali dihidupkan. Maka ketika orang terbangun dari tidurnya, yang keluar dari mulut dan ucapannya adalah mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT dengan alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali, yang mana sebelumnya kami mati, dan kepadanya lah kami akan kembali. Salam kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi kita Habibina Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa barik alaihi. Muslimin dimanapun anda berada, tema kita pagi hari ini adalah terkait dengan sejarah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bicara tentang Isra Mi'raj, sesuatu yang mempertanyakan iman seseorang. Apalagi pada masa sekarang ini, di mana orang itu lebih melihat bukti fisik, kejadian, kapan, di mana, jam berapa, dan itu yang dipertanyakan. Tetapi kejadian Isra Mi'raj itu adalah yang terjadi pada masa tahun 10 kenabian, tepatnya pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Ini adalah sejarah yang mana proses itu berjalan sangat cepat. Perjalanan yang dilakukan oleh baginda SAW bersama malaikat Jibril dengan mengendarai itu binatang dari surga yang Allah utus, itu seperti burak, itu melakukan perjalanan dari sore atau senja hari dan selesai pada subuh hari. Sungguh luar biasa. Maka dalam perjalanan itu, apabila dikategorikan atau dianalogikan dengan akal pikiran manusia, maka itu tidak akan bisa kita pecahkan. Karena jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina itu lebih kurang 1.500 km. Bagaimana dalam perjalanan seperti itu bisa ditempuh dengan hanya satu malam? Tetapi yakinlah, yang memperjalankan seorang hamba itu adalah Allah SWT. Sebagaimana ayat tadi telah disampaikan atau dibacakan kepada kita semua, itu adalah Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan abdi hambanya lailan pada satu malam dari Masjidil Haram Mekah menuju Baitul Maqdis Palestina, Aqsal Aqsa. Baraknahu lahu linuriyahu min ayatina. Dan kami berkahi sekelilingnya
liyurinahu, untuk kami memperlihatkan sebagian min dari ayatina, ayat-ayat kami. Innahu was-sami'ul alim. Innahu, sesungguhnya huwa, dia sami'un, maha mengetahui, maha mendengar, al-basir, dan maha melihat. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada. Nah, terkait dengan Isra dan Mi'raj ini, itu perjalanan Isra, perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis Palestina. Maka ketika itu banyak sekali orang yang tidak mempercaya setelah Nabi bercerita, berkisah kembali ketika subuhnya, karena itu adalah dakwah dan harus disampaikan kepada umat ketika itu. Banyak mereka yang tidak percaya. Bahkan ketika itu Nabi sedang duduk-duduk, maka yang didengar adalah Abu Jahal yang pertama kali. Abu Jahal ini tahu dengan dia kecerdikannya. Ketika Nabi SAW menyampaikan berita itu, Nabi melakukan perjalanan dari Masjidil Haram Mekah menuju Baitul Maqdis Palestina, sampai dia dimi'rajkan ke langit, sampai ke Sidratul Muntaha. Dalam beberapa tingkatan bertemu dengan Nabi. Yang pertama Nabi Adam, lalu pada langit yang kedua sampai ke langit yang ketujuh. Maka dia menceritakan kisah atau sejarah itu, perjalanan itu kepada Abu Jahal. Tetapi Abu Jahal dia malah menertawakan Nabi Muhammad SAW. Maka Abu Jahal itu dengan dengan kelicikannya, maka dia mengumpulkan kaum kafir Quraisy itu. Maka dia katakan, wahai kaum kafir Quraisy, dengarkan jabaran Muhammad ini. Maka ada di antara mereka ketika Nabi menyampaikan itu, ada mereka yang bertambah imannya, dan banyak pula di antara mereka yang kafir kepada Allah SWT dan murtad kembali ke belakang. Lalu bagaimana dengan sahabat Rasulullah SAW? Itu bernama Abu Bakar ketika itu. Ketika Abu Bakar menerima berita dan kisah itu, cerita Rasulullah SAW, maka dia berkata, siapa yang bicara? Muhammad Rasulullah SAW. Maka ketika itu Abu Bakar, sadaqta ya Rasulullah. Apabila dia yang berkata Muhammad Rasulullah, dia benar, dia tidak akan pernah bohong. Semenjak itulah Abu Bakar bergelar Abu Bakar As-Siddiq, dan orang yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah, maka dalam hal ini ketika sesuatu yang terjadi di akhir-akhir zaman ini, mungkinkah itu yang tidak bisa dinilai oleh akal pikiran manusia? Tetapi apabila Allah yang telah menggerakkan semuanya, tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya itu pasti akan terjadi. Begitu juga peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Walaupun mereka telah mengatakan iman kepada Allah, tetapi karena tidak masuk kepada akal dan tidak mungkin diterima oleh akal, maka mereka kembali murtad ke belakang. Maka untuk itu saya pesankan kepada saudara-saudaraku semuanya pada pagi hari ini, pertambahlah iman kita, perteguhlah iman kita dari sebuah peristiwa Isra Mi'raj itu. Walaupun kita tidak pernah melihat, tetapi kita meyakini apabila Allah yang menggerakkan, apabila Allah yang melaksanakan, itu semuanya pasti akan terjadi. Maka itu perkuat dan perkokohlah iman kita terkait dengan akidah ini. Mudah-mudahan kultum yang pendek ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita, bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah menjadi pelajaran untuk menambah ketaatan kita kepada Allah SWT. Walaupun pada video yang pendek ini tidak bisa kita rincikan bagaimana perjalanan Rasulullah tersebut, tetapi bisa kita ambil ikhtibar dan pelajaran bahwa yang memperjalankan baginda Rasulullah itu adalah Allah SWT. Maka kita yakinlah apabila Allah yang telah berbuat sekehendaknya, tidak ada yang tidak mungkin di dalam dunia ini. Demikian saja, semoga bisa menjadi renungan bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.